Kalian pernah kepikiran gak sih, Borobudur itu sebenarnya apa? Apa cuma sekedar tumpukan batu kuno yang megah gitu aja? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah mahakarya dengan cerita super dalam yang sempat hilang di telan zaman? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng kisah luar biasa di balik Candi Borobudur. Biar kebayang segede apa pengaruhnya, coba lihat angka ini. Lebih dari 3 juta orang loh yang datang ke Borobudur setiap tahunnya. Ini nunjukin kalau Borobudur bukan cuma destinasi wisata biasa, tapi udah jadi magnet budaya yang narik perhatian seluruh dunia. Dan ini bukan cuma omong kosong ya. Secara resmi, Borobudur itu adalah monumen Buddha terbesar di planet ini, malah udah diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Keren banget kan? Ini jadi bukti kejeniusan dan nilai universal yang dimiliki Borobudur. Nah, pertanyaannya kan, siapa coba yang bisa bikin bangunan kolosal kayak gini ribuan tahun yang lalu? Dan buat apa? Oke, kita coba mundur ke masa lalu buat cari tahu jawabannya. Jawabannya ada di Wangsa Shailendra. Waktu mereka lagi jaya-jayanya, dinasti ini pengen bikin sesuatu yang bener-bener monumental. Sebuah proyek gede-gedean buat nunjukin pengaruh mereka sekaligus sebagai bentuk pengabdian. Nah, sekitar tahun 800 Masehi, dimulailah pembangunan mahakarya ini. Dan bayangin aja, prosesnya itu makan waktu hampir 100 tahun buat bener-bener selesai. Lama banget. Nah, ini nih yang keren banget. Borobudur itu ternyata bukan sekedar kuil buat ibadah. Fungsi utamanya itu sebagai tempat ziarah. Anggap aja ini kayak buku raksasa dari batu, yang sengaja dirancang buat nuntun setiap orang dalam perjalanan spiritual mereka. Dari kehidupan duniawi yang penuh nafsu, sampai ke pencerahan sejati. Sekarang, yuk kita jalan-jalan virtual bareng-bareng. Anggap aja kita lagi naik ke puncak Borobudur, tingkat demi tingkat, persis kayak yang dilakuin para peziarah zaman dulu. Setiap lantainya itu punya makna filosofis yang dalam banget. Jadi, arsitektur Borobudur itu pinter banget. Dia ngegambarin 3 tingkatan dalam kosmologi Buddha. Perjalanan kita dimulai dari Kamadhatu, ini level paling bawah, simbol dari dunia yang masih dikuasai hawa nafsu. Terus kita naik ke Rupadatu, alam peralihan, di mana manusia mulai melepaskan urusan duniawi. Dan puncaknya Arupadatu, alam tanpa wujud, simbol dari nirwana. Gila, detailnya itu luar biasa banget. Coba deh kalian lihat, ada 504 arca Buddha di Borobudur, dan itu semua nggak sama. Posisi tangannya, atau yang disebut mudra, itu beda-beda tergantung arah mata anginnya. Masing-masing punya arti simbolis sendiri, mulai dari memanggil bumi jadi saksi, sampai memutar roda kehidupan. Keren kan? Sebelum kita lanjut, aku jadi penasaran. Dari 3 tingkatan filosofi tadi, Kamadhatu, Rupadatu, sama Arupadatu, menurut kalian, konsep mana sih yang paling menarik? Coba dong share pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini nih, bagian yang menurutku paling dramatis dari cerita Borobudur. Gimana ceritanya sebuah monumen segede ini bisa hilang gitu aja dari sejarah selama ratusan tahun? Jadi ceritanya gini, sekitar abad ke-10, pusat kekuasaan kerajaan di Jawa itu geser ke timur. Mungkin karena letusan gunung berapi, atau mungkin juga karena urusan politik. Akibatnya, Borobudur jadi terlupakan. Nggak ada yang rawat, dan pelan-pelan alam mulai ngambil alih. Ratusan tahun lamanya, Borobudur ketimbun tanah dan debu vulkanik, sampai akhirnya berubah jadi bukit misterius yang ketutup hutan lebat. Timeline ini benar-benar ngerangkum perjalanan hidupnya yang naik turun. Dibangun sekitar tahun 800-an, terus ditinggalkan di abad ke-10, lalu kayak terlahir kembali pas ditemuin tahun 1814, sampai akhirnya dipugar gede-gedean sama pemerintah Indonesia bareng UNESCO dari tahun 1975 sampai 1982. Nah, yang nemuin lagi itu ceritanya Sir Thomas Stamford Raffles. Waktu itu, dia dengar desas-desus gitu kan, soal adanya candi hilang di tengah hutan. Akhirnya dia ngiring ekspedisi, dan dari situlah dunia akhirnya sadar lagi kalau ada mahakarya ini. Terus, gimana kabar Borobudur sekarang? Setelah semua drama itu, apa sih perannya di zaman modern ini? Wah, sekarang Borobudur itu sibuk banget. Dia jadi pusatnya perayaan Waisak Nasional, jadi harta karun dunia yang dijaga UNESCO, dan jadi objek wisata nomor 1 yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Kerennya lagi, Borobudur sekarang statusnya jadi salah satu destinasi pariwisata super prioritas. Jadi intinya, Borobudur itu lebih dari sekedar monumen kan? Dia itu saksi bisu peradaban, buku filsafat raksasa, dan simbol kebanggaan yang masih hidup sampai sekarang. Nah, ini jadi pertanyaan terakhir buat kalian. Menurut kalian pribadi nih, setelah ribuan tahun, apa sih arti Borobudur yang sesungguhnya buat kita? Buat Indonesia saat ini? Aku tunggu banget jawaban kalian di kolom komentar ya.